Di dalam doa Tuhan Yesus katakan, "Lead us not into temptation, but deliver us from evil." Jangan membawa ke dalam pencobaan, dan kalaupun digoda oleh setan, luputkan saya dari penggodaan itu. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk saya di-deliver from all evil atau penggodaan-penggodaan setan? Untuk cari tahu, kita lihat siasatnya waktu setan menggoda Hawa di Taman Eden, dan siasat yang sama yang digunakan waktu dia menggoda Tuhan Yesus di padang belantara. Di Taman Eden dia bilang, "Hath God said?" Yang dianjurkan kepada Hawa ialah, apakah itu yang Tuhan bilang? Dan kalaupun itu yang Tuhan bilang, apakah itu yang dia maksudkan? Kita tahu Tuhan bilang, kalau kamu makan buah yang dilarang untuk dimakan, kamu pasti akan mati. Lalu setan bilang, apakah itu yang dia maksudkan? Karena di ayat 4 dikatakan, kamu nggak akan mati walaupun kamu makan buah yang dilarang untuk dimakan. Artinya siasat setan untuk menanam bibit keraguan dalam pikiran Hawa bahwa yang dibilang Tuhan bukan itu yang Tuhan maksudkan. Lalu setan menganjurkan bahwa nggak apa-apa sebenarnya untuk kamu makan, karena kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti gods. Jadi setan mau menganjurkan kepada Hawa bahwa yang kamu dengar itu bukan apa yang Bapa maksudkan. Karena yang Bapa maksudkan, walaupun dia nggak bilang itu, bahwa kamu nanti akan menjadi seperti God, tapi kamu nggak akan mati. Artinya kamu nggak bisa mengambil firman Tuhan sebagaimana yang kamu dengar atau sebagaimana yang kamu baca. Yang kamu baca bukan itu maksudnya. Ada pengertian yang terselubung dalam perkataan Tuhan Yesus yang hanya nampaknya setan yang mengerti. Dan siasat ini dia gunakan juga waktu dia menggoda Tuhan Yesus di padang belantara pencobaan. Setan mendengar apa yang Bapa ucapkan di Sungai Yordan. Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Sebagaimana dia anjurkan kepada Hawa, apa yang keluar dari mulut Tuhan bukan itu maksudnya. Sekarang dia menganjurkan hal yang sama kepada Tuhan Yesus, bahwa walaupun Tuhan Yesus mendengar inilah anakku yang kukasihi, bukan itu artinya. Karena Bapa tidak maksudkan apa yang diucapkan, sehingga yang diucapkan bukan itu artinya. Persis bagaimana dia menggoda Hawa di Taman Eden, dia pun menggunakan siasat yang sama waktu dia menggoda Tuhan Yesus. Jadi inilah anakku yang kukasihi, artinya bukan itu. Artinya kamu bukan anaknya. Sehingga kalau Tuhan Yesus mau membuktikan bahwa dia adalah anaknya God, setan menganjurkan bahwa Tuhan Yesus tidak bisa menggunakan perkataan-perkataan Bapa di Sungai Yordan karena bukan itu yang Bapa maksudkan. Setan menganjurkan bahwa untuk Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia adalah anaknya God, dia harus melakukan apa yang setan anjurkan, yaitu menggunakan kuasa ilahinya dan merubah batu menjadi roti. Dan itulah buktinya kalau dia memang anaknya God. Dia menganjurkan kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus tidak bisa menggunakan perkataan Bapa di Sungai Yordan sebagai bukti bahwa dia adalah anaknya God, tetapi Tuhan Yesus harus membuktikannya sendiri kepada setan bahwa dia adalah anaknya God dengan merubah batu menjadi roti. Dan kita tahu apa jawaban Tuhan Yesus kepada setan. Kita tahu apa jawaban Tuhan Yesus terhadap penggodaan setan. Manusia hidupnya bukan hanya dengan makan roti. Artinya untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God, Tuhan Yesus tidak perlu membuktikan kuasanya untuk merubah batu menjadi roti, karena bukti bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God ialah Bapa yang katakan bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God. Jadi setan kalah dalam penggodaan itu karena setan mau mengalihkan perhatian Tuhan Yesus dari perkataan Bapanya, dan sekarang dia mau alihkan dengan Tuhan Yesus harus membuktikannya sendiri bahwa dia anaknya God. Seakan-akan kita nggak boleh percaya apa yang dikatakan dalam kitab suci, dan kita harus buktikan sendiri terpisah dari firman Tuhan. Itulah yang setan anjurkan. Dan guru-guru spiritisme di akhir zaman yang adalah guru-guru palsu ini, mereka juga mengeko perkataan-perkataan setan dengan mengatakan bahwa walaupun di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God, mereka katakan bukan itu artinya. Tuhan Yesus bukan the literal dan bukan the natural son of God. Dan untuk menggunakan kata anak, walaupun dibilang anak sekalipun di Alkitab, arti daripada anak harus diarti secara kiasan, karena Tuhan Yesus bukan anaknya God. Sehingga Alkitab bukan itu artinya. Dan nampaknya hanya orang-orang yang ke sekolah tinggi lah yang bisa mengartikan Alkitab, karena Alkitab sebagaimana orang awam baca bukan itu artinya. Hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang ke sekolah. Dan itulah yang setan anjurkan,
Dan banyak orang-orang yang adalah guru-guru palsu ini mengulang lagi apa yang setan katakan kepada Hawa dan katakan juga kepada Tuhan Yesus. Artinya caranya untuk tidak tertipu ialah it is written. Apa yang ditulis di Alkitab, itulah artinya. Kecuali Alkitab menggunakan simbol, the figure, yang kita baca itulah artinya. Jadi waktu dibilang Tuhan Yesus adalah anaknya God, Petrus mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah the Son of the living God. Waktu Kayafas tanyakan kepada Tuhan Yesus, apakah kamu the Son of God? Tuhan Yesus bilang apa? Iya, saya adalah the Son of God. Dan waktu orang buta yang matanya disembuhkan mengatakan, siapa dia? Siapa itu Son of God? Tuhan Yesus katakan, yang sedang berbicara dengan kamu dan yang sedang kamu lihat adalah the Son of God. Dan sebagaimana yang tertulis dan yang kita baca di Alkitab, itulah artinya. Jesus Christ is the Son of the living God. Tanda-tanda di akhir zaman yang menunjukkan bahwa pintu sudah mau tertutup ialah guru-guru palsu ini yang memutarbalikan arti daripada kata Alkitab yang sangat sederhana menjadi arti-arti yang mistik. Mereka adalah spiritual teachers yang memutarbalikan firman Tuhan. Sehingga orang yang tidak kokoh pengertiannya dalam firman Tuhan akan gampang untuk dihanyutkan, diseret, dan ditipu. Ambillah firman Tuhan sebagaimana sudah tertulis. Dan kita tidak perlu bergantung kepada siapa saja yang mengartikan apa artinya firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah dengan sangat jelas mengungkapkan dirinya sendiri. Do not be deceived by these false teachers in the last days. Karena mereka adalah bukti bahwa kita sudah hidup di akhir zaman. To God be the glory.